Yo, ketemu lagi di channel gua, channel Koko Bahrudin. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kali ini tentang apa, gitu kan? Pasti lo udah baca di judulnya. Gue cuma minta tolong sama lo, tinggal klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya lo bisa membuat gue lebih semangat untuk bikin video terbaru terus gitu. Jangan lupa juga follow Instagram gue, nanti gue taruh di deskripsi atau di video ini gitu. Oke, kali ini gue pengen kasih info dulu, kasih edukasi, bukan ngajarin tapi edukasi bahwa harap bersabar untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu minimal 14 hari ke depan untuk membantu saudara-saudara kita supaya tidak tertular COVID-19 gitu. Dengan cara kalau memang terpaksa harus keluar, lo pakai masker, lalu lo selalu makan sehat, olahraga tetap, olahraga dari ringan sampai sedang, jangan terlalu berat, lalu tetap makan sehat dan selalu cuci tangan. Dengan lo lakukan itu semua, itu hal yang paling mudah lo membantu saudara-saudara lo untuk tidak tertular COVID-19. Oke, kita langsung masuk ke bahasan kali ini, gitu kan. Gua ini masih satu seri dengan video gua sebelumnya, seri group set, gitu. Kalau kemarin, kalau belum lihat, lo ntar bisa lihat di channel gua ada video tentang part-part group set. Nah, kali ini gue akan bahas bagaimana cara mengupgrade atau kiat-kiat tips-tips untuk mengupgrade sebuah group set. Karena gue sering menemukan beberapa orang soal group set ini menarik gitu. Menariknya kenapa? Karena ngapain upgrade group set? Upgrade aja dengkulnya gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa atlet pakai group set sampai 12 speed? Atlet pakai group set sampai 11 speed? Kan mereka atlet gitu. Kenapa kita harus memaksa dengkul kita yang atlet aja nggak mau maksa gitu. Nah itu salah satunya kenapa kita perlu mengupgrade group set. Menurut gue pribadi alasannya adalah untuk meringankan fisik kita gitu. Kita tidak usah mengejar lah dengkul itu kuat. Kalau kita bisa mudah dengan hanya mengupgrade group set, gue lebih memilih upgrade group set gitu kan. Tidak menyiksa badan gitu kan. Lalu beberapa fenomena lagi adalah ngomongin soal tit gitu kan. Orang mencari titnya yang paling besar gitu kan. Misalnya mencari tit yang saya pakai tit yang 50 tapi di 10 speed gitu. Itu juga banyak. Saya pakai 9 speed tapi 46 tit atau 50 tit gitu. Itu banyak sekali lah berseliweran di Facebook. Gue pakai 8 speed tapi 46 tit. Smooth nggak sih gitu. Nah, itu serba-serbi itu yang akan coba gua rangkum menjadi sebuah solusi untuk bagaimana kalian mengupgrade sebuah group set. Bagi kalian yang percaya bahwa yang penting upgrade dengkul, silakan boleh dislike video ini. Atau mungkin kalian bisa tercerahkan tentang upgrade dengkul yang kalian pikirkan. Terserah kepada Anda. Yang pertama adalah tentukan dulu medan yang sering lo laluin. Itu selalu gue bilang dari kemarin upgrade berkonsep, gue juga selalu bilang tentukan dengan medan yang akan lo lalui gitu. Kalau lo emang suka nanjak, lo akan perlu dengan gigi yang banyak 10, 11, 12. Tapi kalau lo sering bermain downhill dalam arti turunan yang ada drop banyak, yang pedalingnya tidak terlalu banyak, maka lo nggak perlu sprocket dengan speed 11. Itu lo nggak perlu sama sekali sebenarnya gitu, karena lo pakai 7 speed, 8 speed mungkin cukup. Makanya sprocket downhill itu nggak ada yang besar, selalu kecil-kecil gitu kan, karena memang medannya pedalingnya dikit, speednya tinggi gitu. Nah itu sesuaikan dengan medan yang akan lo laluin gitu. Kalau lo suka main AM, lo bisa pakai gear yang besar. XC juga lo bisa pakai gear yang besar. Tapi kalau downhill lo cukup pakai gear yang rasionya kecil, itu nggak masalah gitu. Itu
Yang kedua adalah tentukan budget. Budget. Nah itulah pokoknya tentukan isi kantong lo, isi dompet lo, tentukan itu dulu. Gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Karena apalagi kalau kalian sudah punya keluarga gitu atau kalian punya kebutuhan lain, maka budget itu sangat penting untuk mengatur kebutuhan grup set kalian. Mengaturnya di mana? Grup set itu ada banyak sesuai dengan artikel yang kemarin udah gue share. Ada break set, ada macam-macam. Ketika lo punya batasan budget, lo akan bisa memilih lo mau beli full group set atau lo beli mini group set atau lo hanya membeli beberapa part dari group set tersebut. Itu mungkin aja. Itu tergantung kepada budget. Jadi batasi upgrade-mu dengan budget yang ada di kantong. Jangan sampai hidup lo susah gara-gara sepeda. Lalu yang ketiga, setelah lo udah tahu medan yang akan lo lalui apa, lalu budget lo berapa, nah lo tinggal memilih apa yang lo mau upgrade dari group set yang telah ada di sepeda lo sebenarnya gitu. Ini cerita kalau kita beli sepedanya full bike ya gitu. Kalau kita rakitan kita bisa memilih gitu kan mau pakai group set apa. Contoh yang bisa kita upgrade itu crank gitu kan. Apa sih kalau crank kita upgrade itu apa yang meningkatkan performa kita? Pertama, crank yang mahal itu pasti lebih ringan. Maka kayuhan kita akan bisa lebih banyak daripada kita pakai crank yang misalnya nggak mahal atau non-series. Atau apalagi yang belum Holotech 2 gitu, masih pakai bebek kotak. Lo pindah ke Holotech, lo akan rasakan nikmatnya. Percaya sama gua. Atau lo upgrade sprocketnya aja. Misalnya tadinya sama-sama 10 speed, terus di-upgrade titnya jadi lebih besar daripada standarnya. Nah ini sering ada pertanyaan nih di Facebook. Saya pengen upgrade 9 speed, tapi titnya saya naikin jadi 46 gitu. Padahal 46 itu sebetulnya untuk 11 speed gitu kan. 10 speed itu 42 kalau nggak salah ya. 11 speednya itu 46. Bisa nggak sih gitu? Jawabannya bisa. RD-nya tanpa di-upgrade bisa. Pasang Goldlink. Udah sering lah itulah. Lo bisa lihat lah orang-orang pada pakai Goldlink supaya naik gearnya. Aman. Gue nggak berani yakin gitu. Karena dipasang Goldlink maka akan ada part tambahan yang bisa memungkinkan itu tersangkut oleh ranting, oleh apa saat kalian sedang bersepeda. Itu sangat berbahaya menurut gua. Lalu, shiftingnya smooth nggak? Pertanyaan berikutnya sering tuh. Nah, biasanya kalau dia range-nya terlalu jauh, maka shiftingnya itu akan berantakan. Lo nggak bakalan bisa nge-shifting ketika lo nanjak nantinya. Padahal inti dari sebuah group set adalah dia harus bisa nge-shifting ketika lo sedang nanjak dengan smooth. Itu tentang part-part yang bisa lo beli gitu. Contoh berikutnya ada lagi rem gitu. Kalau lo sering main downhill, sering main turun-turunan, rem itu sangat pengaruh. Plus kalau badan lo berlebih kayak gua, rem itu akan sangat signifikan mempengaruhi performa lo. Semakin advance rem lo akan semakin percaya diri di track gitu. Karena lo bisa ngerem modulasi, lo bisa ngerem feathering, lo bisa ngerem mendadak dengan aman gitu. Nah, itu akan membuat lo lebih pede ketimbang lo pakai rem yang misalnya non series gitu kayak Shimano MT200. Yang keempat adalah cari tahu karakteristik dari suatu merek. Kita punya 3 merek besar saat ini. Pertama SRAM, kedua Shimano, ketiga LTU, atau ada satu lagi mungkin yang merek Tiongkok, saya lupa namanya, Sensa ya. Nah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Karakteristiknya di mana sih? Lo akan kerasnya adalah di shiftingnya gitu. Kalau lo suka shifting yang empuk, ini gue bicara SRAM dengan Shimano aja. Gue belum pernah nyoba LTU atau rubah Sensa, gue belum pernah, jujur aja gitu kan. Jadi mereka berdua ini seperti agama gitu, agama Shimano dan agama SRAM. Apa sih keunggulan SRAM-nya? Selain SRAM itu punya namanya Eagle gitu. Jadi SRAM itu sudah merancang grup set dia itu untuk berada di frame, berada di hub yang free hub yang bus gitu. Jadi dia punya istilahnya namanya Eagle gitu.
Nah, itu adalah salah satu teknologi yang dia mengoptimalkan boost gitu. Jadi cranknya juga udah boost, lalu sprocketnya juga support boost gitu. Jadi dia memang lebih advance menurut gua untuk menanggapi boost ketimbang Shimano gitu. Karena gua kadang Etihad gua itu apa namanya spindle cranknya itu boost, jadi gua nggak bisa pakai SLX waktu itu gue masukin. Nggak tahu SLX yang baru ya, SLX yang lama tuh dia nggak support spindle yang boost, jadi ngegantung gitu, sangat berbahaya. Nah, gue sukanya SRAM ketika gue punya frame boost, itu cocok banget gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, shiftingnya. Nah, shiftingnya SRAM itu lebih empuk dan lebih kayak presisi gitu loh. Plak 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 plak, tak 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 tak. Ah, itu even gue pakai SRAM yang paling nggak rendah banget sih, tapi paling rendah saat ini adalah SX. SRAM SX itu padahal di bawah NX itu aja rasanya udah tek 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 tek. Ada yang bilang SRAM SX itu setara Deore, tapi menurut gue jauh gitu. Masih enakan SRAM SX kemana-mana ketimbang Deore gitu kan. Orang bilang kalau SRAM SX tuh setara sama Deore gitu, tapi menurut gue jauh. SX tuh asik dan empuk gitu. Nyaris kalau kayak di Shimano tuh kayak SLX-nya Shimano, serasa shiftingnya, cuman ya tetap lah ya, SRAM itu punya rasa yang berbeda gitu. Nah, Shimano sendiri juga bukannya tidak punya kelebihan dan kekurangan gitu, tapi dia juga unggul di beberapa tentang, apalagi sekarang dia punya 12 speed gitu kan. 12 itu yang baru, dia udah pakai 1051 gitu kan. Kalau di SRAM dia punya 1050 500% eagle gitu kan, eagle gear. Nah, Shimano menyalip jadi 501% gitu kan, karena 510% berarti kan, karena dia dari 10 sampai 51. Dengan teknologi yang menarik adalah dia mengeluarkan free hub model baru, spline free hub namanya, yang garisnya kecil-kecil gitu. Itu menarik, gue juga belum pernah nyoba. Tapi yang gue kagum dari Shimano ini adalah dia tetap kekeh free hubnya itu menggunakan yang non shield bearing gitu. Jadi sampai sekarang dia pakai non shield bearing, tapi katanya sih free hubnya Shimano menarik sih katanya gitu. Dan dia punya teknologi yang dipertahankan ya, ciri khas perusahaan Jepang lah gitu. Jadi kita kayak punya BMW itu SRAM gitu kan, Toyotanya itu ya Shimano gitu. Selera pemilihan tergantung kalian gitu. Jadi caranya gimana? Kalian aja ke bike park, terus kalian lihat ada yang pakai SRAM, pinjam aja sepedanya, terus kalian coba rasanya gimana. Ada yang pakai Shimano, kalian coba Shimano rasanya gimana. Kalau udah nyoba, kalian bisa menentukan mana yang akan kalian beli. Itu kalau kalian cuma baca, menurut gua kalian nggak dapat feel-nya. Jadi memang harus mencoba. Itu gunanya kalian ke bike park, kalian punya temen tongkrongan adalah untuk saling mencoba satu sama yang lain. Berikutnya yang penting adalah sebelum kalian upgrade adalah kalian harus menentukan kompatibilitas dari komponen tersebut. Gitu. Sering pernah gue bahas juga ya di part sepeda gitu, tapi gue ulang lagi. Sering dia sudah beli RD gitu kan, RD-nya misalnya Shimano, lalu gue pengen shiftingnya smooth pakai SRAM gitu. Jadi RD-nya SRAM, terus RD-nya Shimano, terus shifternya SRAM. Nah, itu nggak cocok sama sekali gitu. Gue selalu ingatkan di part yang video gue kemarin, gue bilang bahwa shifter itu selalu terikat dengan yang namanya RD gitu. Nah, itu ikatan-ikatan itu yang harus kalian pahami gitu. Sama contohnya kayak kalian mau upgrade Shimano yang 12 speed gitu. Nah, kalian juga harus pastikan bahwa hub kalian support gitu. Atau hub kalian pasti ganti kan, jadi spline free hub itu. Nah, itu juga harus ganti. Nah, itu adalah kompatibilitasnya. Contoh kalau kalian pakai SRAM yang Eagle 500% yang 12 speed selain SX dan selain NX, GX, itu kalian harus pakai free hub yang pakainya XD driver. Nah, itu hubnya juga lain, bukan seperti hub-hub biasanya. Nah, itu kalian juga harus paham. Jangan sampai kalian pakai free hub biasa lalu kalian dapat rezeki terus kalian beli
SRAM GX dengan harga yang lumayan mahal, nggak memperhitungkan bahwa kalian harus ganti free hub. Datang paketnya udah seneng-seneng mau dipasang, nggak masuk. Nah, itu contohnya. Itu aja tips-tips dari gua tentang bagaimana mengupgrade sebuah group set. Yang pertama adalah pilih tracknya, yang kedua adalah sesuaikan budgetnya, yang ketiga silakan kalian pilih part mana yang kalian akan upgrade gitu kan. Yang keempat, cari tahu bagaimana karakteristik dari sebuah group set gitu, itu sangat penting. Yang kelima, pastikan, selalu gue bilang pastikan, karena ini sering banget orang salah, gue lihat di Facebook, gue lihat di mana, di semacam lah, adalah mereka salah beli dan tidak compatible dengan sepeda dia. Itu menurut gue 5 hal yang sangat penting buat Anda sebelum mengupgrade group set Anda. Terima kasih udah ikutin video gua yang panjang ini dari awal sampai akhir ini. Kalau lo suka dengan video gua, silakan lo boleh klik tombol like. Kalau lo ada pertanyaan yang lebih detail tentang ini, lo bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah gue bales gitu kan, satu persatu insya Allah. Kalau gue memang waktu ada, pasti akan gue bales gitu. Jangan lupa, gue ingatkan lagi, klik subscribe dan tombol loncengnya gitu. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Ya, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya.